Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Desi Dian Mediarini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN, dan yang saya banggakan teman-temanku kelas PAIH. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tentang ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Goizal Muwafaq, NIM 2121276 sebagai moderator. Yang kedua, Mbak Maya Alamia, NIM 2121277 sebagai pemateri. Yang ketiga, Lintang Andiana Putri, NIM 2121279 sebagai pemateri. Pembahasan kali ini yaitu 1. Globalisasi sebagai tantangan. Baik, dalam pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang globalisasi sebagai tantangan. Tantangan dalam konteks globalisasi mengandung makna bahwa globalisasi tersebut harus dihadapi dengan suatu strategi untuk tidak kalah bersaing dengan negara lain. Tantangan tersebut adalah bagaimana bisnis kita dapat bertahan ataupun berkembang dan menghasilkan produk-produk berkualitas global yang dapat bersaing dengan produk global lainnya. Tantangan-tantangan globalisasi memahami hakikat globalisasi pada era 80-an. Globalisasi bukanlah sebuah istilah yang dipakai secara umum. Penggunaannya masih terbatas pada perdebatan-perdebatan dalam ranah bisnis dan beberapa sudut ilmu-ilmu sosial di Eropa. Tetapi kemudian istilah itu meraih status sebagai kata kunci yang mendunia dan menjadi sebuah terminologi yang bernuansa emosional dalam wacana publik. Ada yang memahaminya sebagai suatu masyarakat sipil internasional yang kondusif bagi perkembangan era damai dan proses demokratisasi. Yang lainnya memahaminya sebagai era ancaman dan hegemoni negara-negara maju secara ekonomi dan militer terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Ada juga yang melihat globalisasi sebagai sebuah konsekuensi kultural dan proses homogenisasi dunia akibat kemajuan infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi massa. Globalisasi secara faktual ditandai oleh kaburnya batas-batas geografis, ideologis, dan kultural karena munculnya sebuah tata dunia baru. Di dalamnya terjadi proses kompresi ruang dengan adanya pertumbuhan pesat dalam saling terkaitan budaya, komoditas, informasi, dan masyarakat yang melintas ruang dan waktu. Hal ini ditunjang oleh perkembangan teknologi dan sistem informasi untuk memadatkan ruang dan waktu. Akibatnya terjadi divisi perilaku, praktek, dan kode standar untuk proses arus informasi, uang, komoditas, dan orang-orang. Lalu lahirlah kosmopolitanisme yang dianggapi secara beragam. Ada yang mendukung, mengendalikan, dan mengawasi globalisasi, dan sebaliknya ada yang menolak dan menentangnya. Salah satu gejala globalisasi adalah internasionalisasi modal melalui organisasi keuangan dunia dan proses produksi serta distribusi barang dan jasa melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Komunitas global lalu terintegrasi secara intensif ke dalam satu sistem perdagangan di bawah kendali dan kekuatan modal global serta pasar bebas. Fakta yang saling menyolok dalam hal ini adalah terjadinya ekspansi pasar keuangan dunia. Tantangan globalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, 1. Tantangan globalisasi di bidang ekonomi.
Sebagai sebuah proyek ekonomi, globalisasi telah mempromosikan dan melegitimasi pemusatan struktur-struktur kekuasaan multisegi yang disebut neoliberalisme. Hal ini kemudian terwujudkan dalam kapitalisme neoliberal dan globalisasi neoliberal. Ada kecurigaan bahwa neoliberalisme telah menjadi selubung ideologis bagi sejumlah proyek globalisasi ekonomi, sehingga kekuasaan dan dominasi makin menggurita melalui jaringan antar institusi internasional, kebijakan nasional, praktik korporasi, dan investasi yang saling terjalin satu sama lain. Hal ini nampak jelas melalui sistem keuangan dunia yang telah dikendalikan oleh 3 lembaga paling berkuasa saat ini. Mereka mengendalikan pasar dan modal global serta melindungi keuntungan maksimum negara donor dan pemilik modal. Akibatnya, pemerintah-pemerintah nasional yang menjadi peminjam dana tidak berdaya dalam mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa untuk masyarakatnya. Di Indonesia misalnya, sistem subsidi pemerintah dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat perlahan-lahan dihapuskan demi mengikuti arah kebijakan ekonomi IMF, World Bank, dan WTO. Meskipun pemerintah melakukannya dengan dalih pemerataan dan keadilan dalam penggunaan devisa negara, tetapi tetap saja penghapusan subsidi tersebut berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat oleh karena kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kemudian studi kritis yang dilakukan oleh sebuah komisi dari World Council of Churches atau WCC menemukan 10 asumsi globalisasi ekonomi yang mengancam keadilan dan kesejahteraan sosial, yaitu bahwa properti menjadi persyaratan satu-satunya untuk menentukan siapa yang berhak dalam perekonomian. Yang kedua, bahwa masyarakat adalah kumpulan orang yang mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu, termasuk manusia, dapat dijadikan komoditi dan diperjualbelikan di pasar. Yang keempat, bahwa kemiskinan hanya dapat dilenyapkan dengan model perekonomian pasar bebas. Yang kelima, bahwa deregulasi di bidang ketenaga kerjaan yang memungkinkan mengalirnya alur investasi asing menjadi syarat mutlak untuk membuka kesempatan kerja. Yang keenam, bahwa pertumbuhan ekonomi mensyaratkan permusnahan aktivitas ekonomi kecil dan menengah yang tidak efisien dan menghidupkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai modal dan teknologi. Yang ketujuh, bahwa dengan memberi kesempatan yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan multinasional dan masuknya modal asing, maka usaha-usaha ekonomi berskala perorangan akan dapat bertumbuh walaupun mengalami kesulitan sejenak. Yang kedelapan, bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang membatasi kedaulatannya dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kesembilan, bahwa persaingan dan pasar bebas secara gaib akan memberi keuntungan kepada semua orang. Yang ke-10, bahwa integrasi ke dalam globalisasi ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang membawa keuntungan. Asumsi-asumsi ini bersifat manipulatif karena kenyataan menunjukkan terjadinya penumpukan modal dan kekayaan pada segelintir kecil orang. Sementara sejumlah besar orang hidup dalam kemiskinan. Ada 80% penduduk dunia harus berbagi dari 14% barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Sementara ada 20% orang-orang kaya yang menguasai 86% konsumsi global barang dan jasa. Apa yang telah terjadi di sini adalah pemusatan uang pada minoritas yang berkuasa akibat akumulasi modal dalam sistem ekonomi global dewasa ini. Proses globalisasi di bidang ekonomi inilah yang menjadi tantangan bagi perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita proklamasi dan nilai-nilai keindonesiaan. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua, yaitu tantangan di bidang kebudayaan. Globalisasi sebagai sebuah proyek ekonomi dan proyek kultural yang berdampak pada semua dimensi kehidupan, tidak saja memadatkan ruang dan waktu, tetapi juga menimbulkan kompleksitas interaksi manusia dan kegelisahan sosial. Ia tidak saja menciptakan persaingan ekonomi yang semakin alot dan kesenjangan kesejahteraan yang semakin kentara, tetapi pada saat yang sama menyempitkan ruang gerak sosial dan mengaburkan identitas kultural. Dalam keadaan seperti ini, Alberto Melusi melihat terjadinya transportasi budaya yang sangat luar biasa dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan yang impresif di bidang teknologi komunikasi yang menciptakan sebuah sistem media sedunia membuat kebudayaan-kebudayaan manusia terlibat dalam sebuah konfrontasi resiprokal masif, sehingga dimensi-dimensi kebudayaan tindakan manusia menjadi salah satu sumber daya inti untuk menguasai produksi dan konsumsi. Yang B adalah globalisasi dan nasionalisme. Pengertian dari globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh kedudukan geografi satu negara. Definisi globalisasi dapat dirumuskan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari aspek hubungan antara manusia karena perkembangan teknologi informasi. Para pemikir barat menyatakan bahwa globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan meliputi segala aspek kehidupan, seperti politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dunia yang tanpa batas. Pengertian dari nasionalisme sendiri adalah yang dikutip dari laman resmi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan pengertiannya, nasionalisme dibedakan menjadi dalam arti sempit yang dan luas. A. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Yang B, nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah negara lain atau bangsa lain. Adapun pengertian nasionalisme antara lain dari para ahli, yakni menurut KBBI adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Menurut Hans Kohn, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. C. Kelemahan dan kekuatan Indonesia dalam era globalisasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti pengakuan terhadap nilai-nilai subbudaya etnis dari bangsa Indonesia yang bineka, namun keseluruhannya diikat oleh suatu cita-cita yaitu bangsa Indonesia yang berupa menciptakan budaya nasional Indonesia sebagai puncak budaya etnis. Intensifnya media massa mempromosikan daerah-daerah yang dahulunya terpencil tapi sangat eksotis, membuat daya tarik bagi turisme internasional. Untuk menghadapi globalisasi, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan
yang kita miliki dalam segenap aspek kehidupan bangsa atau ostragatra sebagai berikut. 1. Geografi. Potensi wilayah darat, laut, udara, dan iklim tropis sebagai ruang lingkup sangat baik dan strategis. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dalam pendayagunaan wilayah darat, laut, dirgantara, dan pengaturan tata ruangnya. Yang kedua, sumber kekayaan alam. Potensi sumber kekayaan alam atau SKA di daratan, lautan, dan dirgantara, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, serta yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui sangat besar. Hal ini merupakan modal dan kekuatan dalam pembangunan, namun kelemahannya belum sepenuhnya potensi sumber daya kekayaan alam tersebut dimanfaatkan secara optimal. Kalaupun ada yang telah dimanfaatkan, masih ada di antaranya dalam pemanfaatannya kurang memperhatikan kelestarian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, juga sumber kekayaan alam yang tidak seluruhnya dapat dijaga keamanannya dengan baik atau dengan kata lain rawan pencurian. Yang ketiga, demografi. Jumlah penduduk Indonesia termasuk nomor 4 di dunia. Pertumbuhannya dapat ditekan akibat makin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat melalui program KB. Begitu juga tingkat kesehatan harapan hidup dan kualitas fisik semakin meningkat. Kelemahannya, sebagian penduduk Indonesia antar wilayah atau daerah atau antar pulau tidak proper. Pertumbuhan belum mencapai zero growth dan kualitas non-fisik yang masih rendah. Yang keempat, ideologi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, kita berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau nilai praktis ini telah dan sedang digalakan. Kelemahannya yaitu pengamalan dan pembudayaan Pancasila tersebut belum sepenuhnya terwujud. Ini adalah tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan jika ideologi Pancasila tersebut tidak dapat memberikan harapan hidup lebih baik, bukan tidak mungkin akan ditinggalkan oleh masyarakat. Yang kelima, politik. Dalam pelaksanaan politik sudah diciptakan kerangka landasan sistem politik demokrasi Pancasila dan sudah tertata terutama struktur politik dan mekanismenya. Kendatipun demikian, hal ini perlu dikaji dan disempurnakan sesuai dengan aspirasi dan perkembangan masyarakat. Demikian juga pelaksanaannya terus memerlukan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kelemahannya, budaya politik masih perlu perbaikan dan peningkatan. Suprastruktur masih sangat dominan apabila dibandingkan dengan infrastruktur dan substruktur. Begitu juga komunikasi politik dan partisipasi politik perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki. Yang keenam, ekonomi. Kekuatan perekonomian Indonesia terletak pada struktur perekonomian yang makin seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa. Pertumbuhan perekonomian cukup tinggi. Kelemahannya, perindustrian Indonesia belum begitu kokoh karena masih tergantung pada bahan komponen impor, bahan-bahan lainnya sampai ke barang konsumsi, membuat cadangan devisa yang semakin merosot. Belum lagi ditambah utang luar negeri. Untuk membiayai pembangunan harus dicicil dengan devisa yang kita miliki. Sementara itu, dalam proses pembangunan terjadi ekonomi biaya tinggi atau high cost ekonomi yang membuat efisien biaya pembangunan. Kesenjangan ekonomi juga cenderung semakin tinggi, dapat memacu dan memicu destabilisasi ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan tersebut. Perpajakan juga masih lemah dan perlu mendapat perhatian
dalam upaya meningkatkan biaya pembangunan yang dijalankan saat ini. Yang ketujuh, sosial budaya. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kebinekaannya, bagaikan kumpulan bunga berwarna-warni dalam sebuah taman. Tetapi apabila kebinekaan atau kemajemukan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, bukan tidak mungkin dapat menjadi bibit perpecahan. Yang kedelapan, pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan sudah ditata sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, doktrin Hamkamrata, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pertahanan dan keamanan negara. Di sisi lain, bangsa Indonesia mewarisi tradisi sebagai bangsa pejuang yang merebut kemerdekaan dari penjajah merupakan sumber kekuatan. Kelemahannya, Hamkamrata tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kesadaran bela negara belum memasyarakat. Sementara itu, tingkat keamanan masyarakat masih terganggu dengan makin meningkatnya kriminalitas. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu globalisasi telah menghadirkan tantangan-tantangan baru bagi perwujudan cita-cita dan nilai keindonesiaan. Kalau sebelumnya Indonesiaan ditantang oleh sistem kolonialisme dan imperialisme barat, maka sekarang keindonesiaan ditantang oleh globalisasi ekonomi dan ekspansi budaya dominan. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan keberadaan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar negeri. Dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional diperlukan ketangguhan, keuletan, serta kemampuan bangsa Indonesia untuk mampu menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Kelemahan dan kekuatan Indonesia ini dalam era globalisasi meliputi yaitu 1. Geografi, 2. Sumber kekayaan alam, 3. Demografi, 4. Ideologi, 5. Politik, 6. Ekonomi, 7. Sosial budaya, dan yang terakhir ialah pertahanan dan keamanan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.